Yes, hi, welcome back again to another session of Conscious Parenting Oke, welcome again. dengan Arif Samil. Nah, saya Arif Samil, saya seorang parenting business and career life coach. Dan kali ini kita akan berbicara apa ya, Ninda? Kita akan melanjutin karena kemarin kita udah ngebahas kan tentang conscious parenting, tentang apa itu kesadaran, bagaimana menerapkan teknik-teknik or the basic principles of conscious parenting itu sendiri. Nah, sekarang kita tuh pengen ngelanjutin untuk lebih membahas sesuatu yang ada di dunia nyata atau ada di sekeliling kita. Ya sekarang? Iya, aplikatif sekarang. Jadi nice. Studi kasus. Studi kasus. To remind you again, this is my dad, guys. So ini personally dari daughter to father kind of question. Thank God I have a daughter. Thank God. Thank you. Oke, langsung aja kita masuk ya. So I have a question actually, karena kan kita kemarin udah membahas conscious parenting, parenting yang lebih sadar, ya kan? Dan itu kan pastinya untuk betterment of relationship kita, parents dengan anak kan? Pastinya dong. Nah, tapi kalau aku lihat ya sekarang, dan mungkin banyak dari teman-temanku yang parents awal juga merasa banyak banget sekarang parents tuh pengen pengen conscious untuk menjadi the best parent they can, tapi mungkin masih melihat hanya dari surface saja gitu. Kayak misalnya, saya akan jadi parents yang progresif, jadi anak-anak aku harus melakukan lifestyle yang the healthiest one, karena sustainable and healthy lifestyle is everyone's concern right now. Tapi kan it's so physical, ya kan, itu sangat di surface. Mungkin karena itu juga jadi banyak orang-orang lain yang menganggap ternyata menjadi parents yang lebih sadar atau parents yang terbaik untuk anak-anak itu agak costly ya. Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu gitu kan. Jadi in a way itu kayaknya pemikiran orang tua banyak yang tidak merata gitu loh untuk gimana cara memberikan terbaik. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya, kan ada intinya kan dari menjadi conscious parenting ini? Jadi kalau kita udah bahas fundamental dari conscious parenting kemarin, yang sebelumnya itu yaitu mengenal peta diri orang tua, mengenal peta anak, kemudian membangun hubungan baik, baru kemudian berkomunikasi. Maka conscious parenting itu sendiri sebenarnya sebagaimana urusan parenting pada umumnya di dunia ini sudah menjadi satu sains sendiri. So kata kuncinya kalau itu sebuah pengetahuan sendiri, sebuah knowledge dan menjadi sebuah sains, maka satu key point yang aku akan share adalah buat orang tua keep learning. Nah, keep learning ini. Persoalannya sekarang bukan persoalan sih sebenarnya, tapi satu hal yang menjadikan keuntungan adalah di dunia digital ini sumber-sumber atau termasuk juga narasumber bisa jauh lebih mudah sebenarnya ditemukan melalui dunia digital, gitu ya. Apakah kita buka website atau kita ketemu seorang coach melalui web mereka atau ID mereka, atau pasti dengan podcast ini. That's why this podcast mudah-mudahan akan banyak membantu dan memudahkan orang tua buat learning other choices or mempelajari atau mengkayakan diri dengan pilihan-pilihan cara bagaimana dia memberikan terbaik dalam pendampingan anaknya. Tentu saja kalau dalam parenting ini there is no one way, the best one way, nggak ada. Ya, karena apa? Ya kan anak-anaknya macam-macam, orang tuanya juga macam-macam, petanya juga beragam. So kalau dibilang kalau kita punya pilihan, mudah-mudahan becoming an effective parent juga bukan sesuatu yang harus mahal. Ya, termasuk
mendidik anak, kemudian mendampingi anak dalam setiap periode pertumbuhannya bukan sesuatu yang harus menjadi sangat mahal atau kita berpikir if I pay more I get the best. Enggak juga sih kayak gitu ya. Nah, misalnya apa? Memang kalau anak kita sekolah misalnya pulang setiap hari pulang sekolah gitu kan. Kan it doesn't cost anything untuk say to appreciate gitu kan. Begitu dia naruh sepatunya di tempat yang benar, nah gitu dong, rapi banget kamu sekarang, ya kan? Mama seneng. It doesn't have to be costly, right? Gitu kan. Jadi kalau kita memahami conscious parenting, kita memahami benar peta kita kayak apa. Ya, peta kita kayak apa sebagai orang tua, apakah ini kita masih membawa kenangan kita zaman dulu waktu dididik zamannya 30-40 tahun yang lalu, atau kita benar-benar mengenal peta anak kita sehingga kita bisa mendampingi mereka juga sesuai dengan zamannya. Dan itu akan jauh lebih efektif daripada kalau kita benar-benar flying blind ya, kita nggak kenal zaman anaknya, kita nggak tahu. Terus kita juga tidak cukup punya alternatif pengetahuan tentang parenting karena kita juga stop learning misalnya. Apa yang kita terapkan bisa jadi justru menjadi satu hal yang menjadi dalam tanda kutip mahal. Apa maksudnya mahal? Ya misalnya hubungan baiknya nggak terbina baik gitu kan. Nah setiap komunikasi berujung pada argumentasi. Habis argumentasi berujung pada masing-masing ya sudah masing-masing defensif atau masing-masing mungkin jadi bete gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sangat costly. Gitu kan. Nah ini yang aku selalu share pada teman-teman dan juga pada my audience, my client gitu kan. Coba deh belajari lagi dunia anak atau peta anak, dan membangun hubungan baik itu tidak harus dengan sesuatu yang mahal, jalan-jalan dulu ke keliling Eropa supaya have a quality time. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa, tapi nggak usah seperti itu juga bisa gitu loh. Jadi kembali kuncinya kenali peta diri, kenali peta anak, dan cari belajar terus, cari alternatif cara-cara melalui whatever digital media, seminar, dan tentunya mungkin podcast ini. Iya, oke sih. Jadi seharusnya parenting, the essential of parenting itu harusnya accessible kan ya sebenarnya. Harus buat banget. Kita semua. Yes. Buat semua, nggak peduli. Bagaimanapun latar belakangnya, yes. Sosial, ekonomi, pendidikan masing-masing bisa diakses. Jadi dalam conscious parenting ini, kalau mau dibahas latar belakang kenapa sampai konsep ini bisa diramu, disintesakan, memang sih sumber knowledge base-nya sangat luas dan dalam. Tetapi pada saat yang sama, the good news adalah conscious parenting itu menyediakan solusi aplikatif yang bisa dipakai oleh semua orang, beragam latar belakang sosial, ekonomi, pengetahuan, pilihannya cukup banyak dan selalu practical dan jauh dari kesan kompleks. So there's always options ya. Yes, itu conscious parenting satu hal yang the good news adalah opsinya banyak sekali. Banyak sekali. Yeah. Oke. Nah, itu kan sebenarnya yang harusnya semua orang sadari ya sekarang. Tapi kan sekarang banyak banget nih kayak ya memang namanya juga udah era sekarang di mana sosial media itu kan lebih terbuka, banyak orang bisa melihat kehidupan orang lain dengan lebih mudah. Nah, itu udah dalam diri manusia kan saling membanding-bandingkan. Itu kan ya itu kan udah kayak comparing. Sifat jelek dasar manusia lah pasti ada gitu kan, tinggal tingkatannya. Nah, apalagi ke orang tua gitu yang sekarang saling membandingkan dengan orang tua lain, baik dari sosial media ataupun ya komunikasi online lain, tapi khususnya ya sosial media bisa dari Instagram atau Facebook kayak oh dia anaknya dia udah
I don't know like nomor 1 nih di sekolah atau kayak ya ampun dia ngajak anak-anaknya atau nggak dia diterima di one of the best school gitu kan, atau nggak kayak wah dia ngajak anak-anaknya retreat kemana gitu kan, kayak aku nggak bisa kayak gitu, or simply as misalnya dia lihat di sosial media temennya kayak oh dia sampai provide anaknya this baby chair, this makanan gitu kan, kayak aku belum sampai gitu kan ke situ. Menurut Bapak sendiri gimana sih sebenarnya cara orang mengatasi itu? Jadi itu penting banget dan banyak terjadi. Jadi persoalan membandingkan, comparing itu akan berpengaruh kepada rasa identitas dari si anak. Dan ini harus diperhatikan sekali. Sebagai contoh misalnya, seseorang anak dibandingkan dengan kakaknya oleh ya barangkali yang pernah saya temui kasusnya oleh gurunya sendiri. Pada saat pada saat gurunya itu memperhatikan, mungkin wali kelasnya barangkali ya, kakaknya di kelas 3, adiknya di kelas 1 SMA. Nah, adiknya itu untuk nilai ulangan misalnya, untuk dapat KKM ya kayaknya berat banget gitu ya. Tapi kalau kakaknya nilainya 90, 95 kayak gitu kan. Terus gurunya bilang, aduh kamu gimana sih, kakak itu 90 aja gampang, kamu KKM-nya susah, belajar dong. Nah, pertama mungkin dia akan berpikir oke, saya akan belajar lagi deh, gue akan belajar lagi, oke. Terus kalau terus di-compare lagi, besoknya kapan lagi dikatakan loh, ya kamu gitu ya susah tuh, kakak bisa dapat 100 tuh kan. Terus dia berpikir, ya udah saya belajar lebih keras lagi. Terus di-compare lagi, lama-lama dia meningkat pemikirannya, meningkat dalam arah yang agak negatif. Iyalah aku nggak sepinter kakak, gitu kan. Terus di-compare lagi, ya mungkin gak di sekolah aja, mungkin di rumah dia kena juga gitu ya. Lama-lama dia akan berpikir, ya I'm not smart. Nah begitu dia berpikir seperti itu, dibanding-bandingkan bertahun-tahun mungkin ya, sejak SD, SMP, apalagi SMA, itu akan berpengaruh kepada confidence level anak itu. Sampai dia menjadi orang tua ya? Oh bisa banget, bisa kalau itu tidak diperbaiki, dia bisa terbawa sampai sampai tua. Contohnya misalnya anak-anak yang confidence levelnya seperti ini jatuh misalnya, di dunia kampus dia juga nggak berani discussing, ya nggak berani menjadi discussion leader atau team leader. Nanti waktu di dunia kerja, orang lain pengen cepet-cepet diangkat jadi manajer, begitu dia mendapat tawaran jadi manajer karena memang kerjanya bagus, begitu dia ditawarin, dia justru menjadi takut. Atau dia menjadi stres, atau sama sekali dia tolak, dia ajukan orang lain. Saya kerja di belakang aja. Karena dia nggak ada confidence. Karena dia nggak ada confidence, karena waktu dia mudanya dibanding-bandingkan, dan dia posisinya pada posisi yang inferior. I see. Nah itu bahaya gitu. Berarti itu bisa berpengaruh menjadi saat dia menjadi orang tua. Berarti essentially itu kan berhubungan dengan confidence kita kan. Jadi yang aku tangkap ya, berarti yang kita harus benahi itu adalah confidence kita sendiri dong ya. Harus yang benahi confidence kita. Dan yang pertama untuk membenahi itu, kita sadar deh bahwa masalah kita di confidence, bukan masalah kita di prestasi atau ketidakmampuan intelektual misalnya. Ternyata banyak terjadi bahwa dia pandai, sebenarnya akademisnya not that bad, tapi dia ada sindrom yang namanya never good enough syndrome. Jadi sebenarnya orang-orang kalau mereka membandingkan diri sendiri gitu sambil lihat Instagram nih, lihat parents yang lain, harusnya ya udah ya biarin parents yang lain, that's their life gitu loh, your life is your life gitu ya. Dan nggak perlu ada, apalagi sebelumnya kan Bapak bilang kan menjadi a good parent for your children harusnya kan accessible dan sesuatu yang bisa dijalani setiap orang ya. Jadi intinya sebenarnya hal seperti itu, membandingkan diri sendiri tidak perlu ya kan. Mengembangkan diri sendiri perlu, tapi tidak membandingkan. Nggak perlu membandingkan karena masing-masing punya karakter dan kesempatannya sendiri. I see.
ini aku setuju banget sih. Itu bahkan maksudnya bukan cuma pada level parents sih. Kayaknya untuk semua orang deh. Karena sebenarnya untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain di sosial media ya nggak perlu gitu banget. Orang itu hidup mereka banget ya. Hidup kita kan lain gitu ya, betul ya. Itu kenal peta diri itu penting. I see, dan itu ternyata berhubungan banget tentang peta diri ya. Jadi itu untuk to wrap up everything, ada last message nggak buat parents regarding this situation gitu, gimana dia? Setiap anak, bahkan setiap manusia diberi logistik oleh Tuhan untuk dia bisa sukses dalam hidup atau dia bisa mencapai achieve apa yang dia inginkan. Nah, seringkali orang yang dekat sekali tidak melihat di mana logistik dan potensi itu. Tapi don't worry, mudah-mudahan lewat sharing-sharing seperti ini kita bisa bercermin dan mengevaluasi diri. That's it. Oke. Untuk kali ini itu saja dari kita, and we'll see you in the next segment. Yep, sure. Bye. Bye.